Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel Lembar Neuroscience, suatu channel yang akan membahas mengenai fenomena-fenomena neuroscience. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai neuroscience terkait dengan kondisi depresi. Oke, apa sih sebenarnya depresi itu? Jadi depresi adalah suatu gangguan mood yang ditandai dengan afek depresi, kehilangan minat, dan juga kehilangan energi. Dari hasil pemeriksaan laboratorium ditandai dengan adanya penurunan dari kadar serotonin dan adanya peningkatan dari kadar kortisol. Kita akan bahas mengenai serotonin. Nah, serotonin ini adalah suatu senyawa yang dianggap sebagai penyebab dari timbulnya fenotip dari depresi ini. Nah, serotonin itu adalah suatu senyawa amin yang didapatkan dari hasil konversi dari asam amino triptofan yang dikonversi menjadi 5-hidroksitriptofan, kemudian dikonversi lagi menjadi 5-hidroksitriptamin atau yang kita sebut sebagai serotonin. Nah, serotonin ini ada dua nih penelitian yang terkait dengan serotonin pada penderita depresi. Studi pertama adalah studi yang melakukan intervensi memberikan kondisi defisiensi triptofan pada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok dengan tanpa riwayat depresi, kemudian kelompok kedua adalah kelompok dengan riwayat depresi. Setelah kondisi defisiensi triptofan ini dipertahankan dalam kurun waktu tertentu, didapatkan hasil bahwa pada kelompok pertama dengan kelompok tanpa riwayat depresi tidak ditemukan adanya depresi yang muncul pada kelompok ini. Tapi pada kelompok kedua didapatkan adanya peningkatan gejala dari depresi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serotonin bukanlah senyawa utama yang menjadi penyebab dari timbulnya fenotip depresi. Kemudian studi kedua menunjukkan bahwa ketika terjadi proses inflamasi, ternyata terdapat penurunan kadar triptofan sehingga mengakibatkan juga penurunan kadar serotonin. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan marker inflamasi, kita harus sadar bahwa terjadi penurunan efektivitas dari SSRI ini sebagai antidepresan untuk mengobati pasien-pasien dengan depresi. Kemudian, apakah depresi itu hanya semata-mata suatu kelainan mood atau gangguan mood saja? Ternyata didapatkan bahwa pasien-pasien dengan depresi juga mengalami gangguan kognitif. Nah, gangguan kognitif itu berupa penurunan fungsi eksekusi, di mana terdapat kondisi-kondisi pasien-pasien tersebut tidak dapat melakukan fungsi decision making atau pengambilan keputusan. Fungsi kognitif lainnya yang terganggu juga adalah penurunan fungsi memori dan juga penurunan konsentrasi, di mana obat yang telah saya sebutkan sebelumnya, SSRI, adalah suatu obat yang efektif untuk mengobati gangguan moodnya, sedangkan untuk gangguan kognitifnya masih belum terbukti. Namun dari peneliti dari United States telah melakukan suatu penelitian dengan menggunakan modafinil dan ternyata modafinil ini terbukti ampuh untuk mengobati gangguan-gangguan kognitif yang muncul pada pasien-pasien depresi. Kemudian kita akan membahas mengenai stres yang berlanjut menjadi depresi. Nah, kondisi stres pada gambar kali ini, dia akan mempengaruhi aksis hipotalamus pituitary adrenocortex. Nah, ketika seseorang memiliki stresor, stresor ini akan merangsang suatu limbic system. Nah, limbic system itu akan mempengaruhi pengeluaran dari CRH atau corticotropin releasing hormone untuk merangsang pengeluaran ACTH pada glandula pituitary. Nah, ACTH ini yang telah diproduksi akan merangsang glandula adrenal untuk menghasilkan kortisol. Nah, pada penelitian-penelitian, peningkatan kadar kortisol ini akan mempengaruhi working memory. Nah, apa sih sebenarnya working memory itu? Working memory pada beberapa sumber menyatakan bahwa working memory adalah suatu short term memory. Sedangkan pada sumber-sumber lainnya menganggap bahwa working memory adalah suatu fungsi untuk mengintegrasikan semua memori-memori yang telah disimpan untuk mengeksekusi decision. Oke, ada beberapa jenis working memory. Pertama adalah verbal working memory yang fungsinya dilakukan oleh area Broca dan juga area Wernicke. Visuospatial working memory yang fungsinya dilakukan oleh hemisfer dextra. Working memory ketiga adalah perspektif sensorik
yang fungsinya dilakukan oleh parietal cortex. Kemudian yang keempat adalah fungsi working memory attentional atau fokus atau konsentrasi yang dilakukan oleh anterior cingulate cortex. Dan yang terakhir adalah working memory yang terkait dengan central executive yang dilakukan oleh dorsolateral prefrontal cortex. Nah, stres ini akan mempengaruhi working memory, bahwa setiap manusia yang mengalami stres, dia akan mengalami gangguan pada verbalnya, mengalami gangguan juga pada kemampuan visuospasialnya, hingga mengalami gangguan pada pengambilan keputusan. Yang ketika stres ini dalam jangka waktu yang lama akan mempengaruhi akhirnya pada sistem kognitifnya, sehingga terjadi penurunan fungsi memori, fungsi eksekusi, dan juga fungsi konsentrasi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Semoga lembar neuroscience pada kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like dan juga subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan penjelasan mengenai lembar neuroscience lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.